Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Materi pembelajaran ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memasuki materi, saya izin memperkenalkan diri. Saya Safwan Iman Ramadhani, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dengan NIM 2283 210010. Kita lanjut. Di sini ada beberapa pokok-pokok pembahasan, yaitu pengertian ilmu, kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Quran hadis, dan konsep menuntut ilmu dalam Islam. Kita lanjut. Kita memasuki konsepnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu ilmu dan apa itu ilmu. Ilmu secara bahasa Arab berasal dari kata ilm yang berarti mengetahui, paham, akar kata ain amim yang diambil dari perkataan alamah, yaitu ma'rifah, pengenalan, syuur, kesadaran, takzakur, pengingat, faham, dan fikih, pengertian dan pemahaman, akal, intelektual, dirayah dan riwayah, perkenalan, pengetahuan, narasi, hikmah, kearifan, alamah, lambang, tanda atau indikasi yang dengan sesuatu atau seseorang dikenal. Dalam agama Islam, ilmu pengetahuan muncul pada awal ketika Nabi Adam dilahirkan ke dunia. Lalu ilmu pengetahuan tersebut berkembang karena hasrat ingin ketahuan manusia. Hasrat ingin tahu itu muncul karena tuntutan kehidupan yang terus berkembang. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang ilmu dalam bentuk ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, ilmuhum terulang sebanyak 99 kali. 8 bentuk tersebut di atas dalam terjemahan Al-Quran. Dalam Departemen Agama Republik Indonesia diartikan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Sedangkan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab alima, artinya mengetahui, mengerti. Ilmu jika diibaratkan adalah sebuah cahaya yang dimana kita berada di suatu hutan pada malam hari dan tidak ada satupun cahaya di situ, dan terdapat banyak lubang, banyak ranjau, dan banyak hal-hal yang berbahaya lainnya. Jika kita tetap mencari jalan keluar dari hutan tersebut dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya, maka sangat besar kemungkinan bagi kita akan terjerumus ke dalam lubang-lubang yang tidak kita ketahui. Lalu hadirlah sebuah cahaya yang sangat terang, yang mana dengan cahaya tersebut kita dapat melihat jalan keluar dengan jelas. Cahaya itulah yang diibaratkan ilmu yang akan menuntut kita dalam kegelapan perangkap-perangkap setan yang ada dalam dunia ini. Kita lanjut. Kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. Dalam Islam dikenal dengan istilah tolabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Dalam istilah bahasa, kita harus menjemput bola, sama saja dengan ilmu. Kita harus menuntut ilmu dengan semampu, dengan sekuat kita. Memang benar ilmu adalah pemberian Allah, dan semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi Allah akan memberikan sesuatu itu kepada orang yang telah layak menuntut ilmu. Hukumnya wajib ain bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah wahyu yang memerintahkan kita untuk membaca, terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengerjakan manusia dengan kolam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat tersebut sangat penuh dengan historis. Pada penurunan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, dan Nabi Muhammad SAW mengalami ketakutan setelah didatangi malaikat Jibril. Maka dari itu, Islam sangat menekankan menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana tidak, ketika orang bekerja atau beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan sia-sia. Ada pendapat ulama yang mengatakan, banyak dari amalan-amalan akhirat yang menjadikan amalan dunia karena salahnya niat, dan banyak sekali amalan-amalan dunia yang menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Untuk mengetahui apakah niat di hati kita sudahkah benar, itu juga kita harus menggunakan ilmu. Maka dari itulah ilmu dikatakan sebagai kunci dari kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa mengkehendaki kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Memang orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapatkan ridha Allah. Tapi bagaimana akan mendapat ridha Allah jika orang tersebut tidak memiliki ilmu? Jadi secara tidak langsung, ilmu adalah kunci dari kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini seperti sebuah kaidah usuliyah yang berbunyi, man la yatimu wajibun fahuwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, maka dianggap sesuatu kewajiban pula. Sesuai kaidah tersebut, ilmu adalah sesuatu yang menyempurnakan seorang hamba agar mendapatkan ridha Allah. Jadi untuk memperoleh ridha Allah, maka memiliki ilmu juga. Hukumnya wajib. Dalam hadis itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk bahagia. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, kita harus meningkatkan intelektual kita. Hal ini sudah menjadi kewajiban semua pihak dan harus diutamakan dalam rangka membangun
peradaban dan kebutuhan asasi yang bersifat kemanusiaan. Kita masuk ke yang ketiga, konsep menuntut ilmu dalam Islam. Konsep menuntut ilmu dalam Islam adalah menuntut ilmu sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber dasar hukum Islam. Islam mengerjakan konsep menuntut ilmu sepanjang hayat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Ternyata para ilmuwan melakukan riset dan menemukan banyak keutamaan dari pendidikan sepanjang hayat. Karena sangat pentingnya ilmu pengetahuan, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan tidaklah kaum muslim pergi untuk berperang semua. Mengapa? Tidak di antara kalian untuk pergi menuntut ilmu agama untuk memberi tahu pada mereka setelah mereka kembali, dan agar mereka dapat menjaga dirinya. Pada ayat itu dijelaskan dengan tega bahwa menuntut ilmu sangat penting, bahkan derajatnya sama dengan jihad. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. At-Taubah ayat 122. Dari ayat itu sudah dijelaskan dengan jelas bahwa menuntut ilmu sangatlah wajib bagi umat Islam. Karena agar sebagian di antara umat Islam menuntut ilmu tidak pergi jihad semuanya, agar ada orang yang pandai dan faham dalam ilmu agamanya dan bisa membimbing kaumnya agar tidak tersesat dalam kebodohan. Kebodohan dalam Islam dapat diartikan sebagai tempat yang tercela. Kebodohan adalah tanaman yang berbenih kekafiran, berlahan kemunafikan, cabangnya berupa kesombongan, daunnya berupa kesesatan, buahnya dikutuk dan berada di neraka selama-lamanya. Perlu kita ketahui, siapa yang memiliki kebodohan berarti dia telah menanamkan benih kekafiran, mengelola tanah kemunafikan, dan dia pasti memetik buahnya, yaitu berakhir bersama iblis di neraka. Segitu saja penjelasan pembelajaran menuntut ilmu. Imam Malik pernah berkata, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.